Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you stay healthy this morning. Oke, hari ini kita mulai pelajaran kita di bab terakhir di semester 1, yaitu bab 4. Silakan kalian buka di halaman 47, bab 4. Yaitu itu ada kompetensi dasarnya, kemudian bisa dibaca di LKS atau di sini bisa sendiri ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, understand names and numbers of animals, understand names and numbers of things, and understand names and numbers of public places. Nah, ini kita belajar tentang memahami nama jumlah binatang, benda, dan tempat umum. Nah, sebelum kita mempelajari tentang nama benda dan jumlahnya, untuk mengetahui cara bagaimana kita menyatakan jumlah benda, binatang ataupun tempat umum. Nah, ini kita mulai dulu dengan singular and plural noun, kata benda tunggal dan jamak. Nah, singular noun atau kata benda tunggal, when a noun indicates one only, ketika kata benda itu hanya satu. Nah, tunggal berarti hanya satu. Nah, contohnya book, pensil, book di situ berarti bukunya hanya satu. Kemudian pensil, dictionary, bag, cat, dog, etc. itu dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu plural noun, kata benda jamak. Kata benda jamak itu apa toh? When a noun indicates more than one, ketika benda lebih dari satu. Nah, jamak itu ketika benda itu lebih dari satu. Dua itu sudah bisa dikatakan jamak. Pokoknya yang lebih dari satu. Kemudian contohnya bagaimana? Kalian bisa membedakan antara plural noun dan singular noun. Di situ kata bendanya ada books, ada tambahan s, itu berarti bukunya lebih dari satu. Pencils, pensilnya lebih dari satu juga. Dictionaries, bags, cat, etc. Nah, untuk penulisannya, yang membedakan antara jamak dan tunggal, kalau jamak itu biasanya ada penambahan s atau es. Nah, untuk aturan ditambah s atau es itu bagaimana, Bu? Nah, ini ada aturannya. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk membentuk plural noun atau kata benda jamak, yaitu aturan yang pertama, dengan menambahkan akhiran s pada kata benda tunggal. Nah, ini langsung ditambahkan s. Contohnya door jadi doors, pen jadi pens, pencil jadi pencils, umbrella jadi umbrellas, car jadi cars. Kemudian yang kedua, kata benda yang berakhiran dengan huruf s, ss, x, z, ch, dan sh, maka langsung ditambahkan dengan akhiran es. Contoh, bus jadi basis, karena dikasih tambahan es. As, ases, bench, bench, brush, brush, box, box. Nah, itu. Yang ketiga, kata benda yang berakhiran dengan huruf o, maka ditambah akhiran es. Nah, ini untuk buffalo diakhiri dengan o, mango diakhiri dengan o, hero diakhiri dengan o, dan banyak contohnya lagi. Nah, itu tinggal ngasih tambahan es untuk yang berakhiran o. Itu udah berarti sudah berganti dengan jamak, maksudnya sudah ditambahkan s atau es, otomatis kata benda itu sudah menyatakan lebih dari satu. Yang keempat, apabila kata benda berakhiran dengan huruf y, y-nya diganti dengan i. Perubahannya ketika membuatnya menjadi jamak, y-nya diganti dengan i, kemudian ditambah dengan akhiran es. Contoh, lady jadi ladies. Lady itu tunggal, kalau ladies itu lebih dari satu atau jamak. Army jadi armies, enemy jadi enemies, copy jadi copies. Yang kelima, apabila kata benda berakhiran dengan huruf y dan sebelum huruf y itu ada huruf vokal, yaitu a, i, u, e, atau o, maka cukup ditambah akhiran
s. Contoh boy. Boy di situ kan B-O-Y diakhiri dengan Y. Sebelum huruf Y ada huruf hidup O. Nah, maka cara merubahnya menjadi jamak dikasih tambahan s, jadi boys. Toy juga sama. Diakhiri dengan Y, sebelum huruf Y ada huruf vokal O. Nah, berarti perubahannya menjadi jamak jadi toys. K jadi case. Kemudian itu untuk modal awal kita menentukan, kita menyatakan jumlah benda. Tadi ada jamak dan tunggal. Yang namanya jumlah itu berarti kan sedikit atau banyak, satu atau lebih dari satu. Nah, yang kedua yaitu penggunaan artikel e dan en. Nah, ini masih ada hubungannya dengan jamak dan tunggal. E dan e itu memiliki arti sama, yaitu bisa sebuah, bisa seorang, bisa seekor, tergantung kata bendanya. Nah, yang pertama e. E itu digunakan sebelum kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Huruf konsonan itu berarti huruf selain a, i, u, e, o. Contoh, a book. Nah, B itu kan diawali dengan huruf konsonan, maka pakainya e, bukan en. A pen. Nah, pokoknya setelah e itu ada kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Nah, itu pakainya e. A book, a pen, a ruler, a grape, a doctor, a teacher, a cat, a mouse. Nah, kemudian maksudnya arti sebuah, seorang, seekor itu bagaimana, Bu? Nah, misalkan a book. A book itu kan, book itu buku. Gak mungkin kan a book itu artinya seorang buku. Gak mungkin juga kan artinya seekor buku. Nah, berarti artinya sebuah buku. A pen, sebuah pulpen. A ruler, sebuah penggaris. A grape, nah grape itu kan anggur, buah. Gak mungkin sebuah anggur, gak mungkin seorang anggur atau seekor anggur. Jadi sebuah anggur. A doctor, doctor itu dokter. Gak mungkin dokter dikatakan sebuah dokter, gak mungkin. Apalagi seekor dokter. Nah, a doctor berarti artinya seorang dokter. A teacher, seorang guru. A cat, nah a cat gak mungkin seorang kucing. A mouse juga gak mungkin seorang kucing. A cat, a mouse berarti seekor kucing dan seekor tikus. Nah, kemudian yang B, en, ini artinya juga sama yang tadi yang e. Cuma kalau en itu digunakan sebelum kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Kalau tadi huruf konsonan, ini huruf vokal. Yang kata benda itu awalannya diawali dengan huruf a, i, u, e, o. Contoh, an eraser, sebuah penghapus. An apple, sebuah apel. An engineer, seorang insinyur. An seekor semut. An elephant, seekor gajah. Nah, itu ya perbedaannya e dan en. En itu diikuti dengan kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Kalau en itu digunakan untuk kata benda, diikuti kata benda yang diawali dengan huruf vokal gitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan there is dan there. Nah, ini masih berkaitan dengan jamak dan tunggal. Maka tadi di awal saya kasih materi tentang jamak dan tunggal dulu. Penggunaan there is dan there. There is dan there memiliki arti yang sama, yaitu ada. There is ada, there juga ada. Tapi penggunaannya yang berbeda. There is itu diikuti oleh kata benda tunggal atau satu. Ya, jadi kalau there is itu kata bendanya tunggal. Contoh, there is a cat. Ada seekor kucing. Nah, di situ kan sudah menyatakan tunggal tadi penggunaan artikel e. Kemudian there is an eraser.
ada sebuah penghapus. Kenapa di situ eraser kok en bu bukan e? Nah, tadi masuk di artikel e dan en. Eraser itu diawali dengan huruf vokal, maka pakainya en bukan e. Atau bisa juga dengan there is one cat. One itu kan artinya satu, berarti pakainya there is. Ada satu kucing. Nah, jadi there is itu diikuti dengan kata benda yang jumlahnya hanya satu. Kemudian there itu diikuti kata benda jamak atau lebih dari satu. Nah, there are two books. Two books itu kan artinya dua buku. Nah, ketika dua, kemudian kata bendanya juga harus ada penambahan s atau es. Jadi mengikuti. Ketika jumlahnya itu lebih dari satu, maka penulisan kata bendanya juga ada penambahan s atau es untuk materi yang tadi. Jadi there are two books, ada dua buku. There are four dogs, ada 4 anjing. Nah, itu penggunaan there is dan there. Artinya sama-sama ada penggunaannya. Kalau there is diikuti kata benda satu yang jumlahnya satu, kemudian there diikuti kata benda yang lebih dari satu. Kemudian expression of belonging. Nah, ungkapan untuk menyatakan kepemilikan. Ada 3. Yang pertama dengan model do bla 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 have atau does bla 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 have. Untuk do atau does, ini rumusnya ya. Do itu dipakai untuk kata benda, untuk kata ganti yang they, we, I, you itu pakainya do. Kemudian setelah itu dikasih tambahan have. Kemudian setelah have diikuti dengan kata benda. Nah, misalkan do you have a book? Nah, do terus kata gantinya they, we, I, you. Kemudian have, kemudian kata benda. Kata bendanya di situ a book. Apakah kamu mempunyai sebuah buku? Nah, itu untuk menyatakan ungkapan untuk menyatakan kepemilikan. Bertanya tentang kepemilikan maksudnya. Kemudian yang kedua, jika kata gantinya berupa he, she, it, maka tidak lagi do tapi does. Does, he, she atau it, kemudian ditambahkan have, kemudian ditambahkan dengan kata benda. Does Rita have a book? Does Rita have a book? Apakah Rita mempunyai sebuah buku? Nah, itu penggunaan do atau does beda ya. Do untuk kata ganti they, we, I, you. Untuk does untuk kata ganti he, she, it. Nah, ini untuk menyatakan menanyakan kepemilikan yang pertama. Yang kedua, menggunakan how many. How many itu berapa banyak. How many bla bla bla, do atau does bla bla bla-nya itu diisi dengan kata benda. Kemudian do atau does sesuai dengan kata gantinya, kemudian diikuti kata benda lagi, kemudian diikuti have. Nah, rumus yang pertama how many plus kata benda plus do kalau kata gantinya they, we, I, you pakai do, kemudian diikuti have, kemudian tanda tanya. Kemudian rumus yang kedua how many diikuti kata benda, kemudian diikuti kata does jika does, kemudian setelah does ada kata ganti he, she atau it, kemudian have. How many books do you have? Karena di situ you maka pakainya do. How many books do you have? Nah, berapa banyak buku yang kamu punya? Many itu artinya banyak. Jadi kalau di many itu selalu diikuti dengan penulisan kata bendanya juga harus jamak. Many diikuti dengan kata benda jamak. Maka di situ booknya ada s. Nggak bisa how many book, nggak bisa. Harus diikuti jamak. How many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya? Kemudian contoh yang kedua yang menggunakan does. How many book does she have? Berapa banyak buku yang dia punya? Dia perempuan punya. Di situ she maka pakainya does. Nah, itu untuk menanyakan kepemilikan yang kedua. Yang ketiga,
What do atau does bla 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 have? Bla bla blanya kata diisi dengan kata benda. Rumus yang pertama what do. Kemudian kalau do berarti diikuti dengan kata ganti Dewi Ayu. Kemudian plus have. Yang kedua what does. Nah, kalau does berarti diikuti dengan kata ganti he, she atau it plus have. Kemudian contohnya what do you have? You, karena you berarti do. What do you have? Apa yang kamu punya? What do we have? Apa yang kita punya? What do I have? Apa yang aku punya? What do they have? Apa yang mereka punya? Nah, do digunakan untuk Dewi Ayu. Kemudian, what does Rita have? Apa yang Rita punya? Apa yang Rita punya? Karena di situ Rita itu cewek itu kata gantinya she, maka kalau she pakainya does. Nah, kalau misalkan Ritanya saya ganti dengan Amri, bisa. What does Amri have? Tetap sama does. Atau what does he have? What does she have? Nah, apa yang Rita punya? Nah, itu ya. Itu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Ada 3 model. Kemudian ini bisa kalian catat di buku tulis kalian karena di LKS hanya sedikit. Jadi ini wajib dicatat. Nanti saya sertakan bentuk PDF-nya yang untuk memudahkan kalian mencatat materi hari ini. Kemudian untuk hari ini tidak ada tugas. Nanti tugasnya saya gabung setelah materi yang akan datang. Jadi untuk hari Senin besok tidak ada pengumpulan tugas. Tugas kalian hari ini hanya mendengarkan video, memahami, kemudian wajib mencatat. Begitu ya. Saya rasa cukup sekian. Thank you. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.